Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita bahas rangkuman tema 1 perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Kalau sebelumnya di subtema 1 kita membahas ciri-ciri makhluk hidup, sekarang kita membahas di subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui sikap menghargai perbedaan antar sesama, mengetahui manfaat hidup rukun, membuat kalimat pertanyaan, menulis cerita berdasarkan gambar, menghitung penjumlahan dan pengurangan, dan yang terakhir, melakukan gerakan tarian yang akan diperagakan oleh Ibu Rizka. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia adalah makanan bergizi, rajin olahraga, dan keturunan orang tua. Sikap saling menghargai, menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang dilambangkan oleh rantai dan berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari adalah bermain bersama teman tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, warna kulit. Kasih sayang kepada keluarga, membantu teman yang sedang kesulitan, berani membela orang yang tidak bersalah, memberi santunan, membantu lansia menyeberang jalan, tidak mengganggu orang, dan menjenguk teman yang sakit. Cara berdoa setiap agama berbeda-beda. Dapat kita lihat pada gambar berdoa dengan cara Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Walaupun berbeda-beda cara berdoa, kita harus tetap menghormati perbedaan tersebut. Adapun manfaat hidup rukun, menghasilkan komunikasi yang baik, kehidupan lebih harmonis, keadaan lebih aman dan tentram, mempererat tali persatuan, menghindari perselisihan, memiliki lebih banyak teman. Mari menyimak. Kamu sudah mengetahui perubahan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami sejak bayi sampai sekarang. Sekarang kita membuat daftar pertanyaan dari kata-kata yang disediakan. Sebelum membuat daftar pertanyaan, kita kenali dulu istilah adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba terdiri dari A apa, di mana, K kapan, C siapa, M mengapa, dan B bagaimana. Berikut contohnya membuat pertanyaan dari kata-kata yang disediakan. Yang pertama ada kata makanan, kita awali dengan kata tanya apa. Apa makanan nyamuk? Yang kedua makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yang ketiga ada kata tumbuhan. Mengapa akar tumbuhan bergerak ke bawah? Yang keempat berkembang biak. Bagaimana cara berkembang biak hewan, ayam, dan sapi? Kita mengawalinya dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Kemudian, bacalah teks di bawah ini. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia.
Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Menjaga pola makan penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan aktivitas hari dengan baik. Dari bacaan di atas, yang manakah makanan yang sebaiknya dikonsumsi setiap hari? Apakah buah dan sayur? Ya. Permen? Tidak ya. Es krim? Tentu saja tidak. Ikan, telur, ayam, tahu, tempe, daging? Ya, sangat baik untuk kesehatan bila dikonsumsi setiap hari. Susu juga sangat baik apabila dikonsumsi setiap hari. Mari menulis. Coba lihat gambar, di situ ada beberapa gambar. Yang pertama, Lani sedang mencuci kaki. Gambar kedua, menggosok gigi. Gambar ketiga, Lani sedang bersantai. Dan yang keempat, Lani sedang tidur. Kita pilih salah satu gambar yang tersedia, kita akan membuat cerita. Kita pilih gambar yang keempat, Lani sedang tidur. Setiap hari kita melakukan kegiatan, tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu tubuh kita istirahat adalah tidur. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Seperti itu contoh yang kita ambil dari gambar Lani sedang tidur. Berikutnya ada contoh dari gambar sebuah keluarga yang sedang berekreasi. Mari kita membaca bersama-sama. Dalam teks tersebut diketahui bahwa melakukan jual beli di tempat rekreasi memerlukan pengetahuan, pengurangan, dan penjumlahan dalam bilangan ribuan. Mari berlatih penjumlahan tanpa teknik meminjam. Dari soal tersebut kita pisahkan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita memulainya dari yang paling belakang yaitu satuan. 4 tambah 4 8, puluhan 2 tambah 5 7, ratusan 4 tambah 2 6, dan ribuan 5 tambah 1 6. Maka hasilnya adalah 6.678. Kemudian ada penjumlahan dengan teknik menyimpan. Dari soal tersebut kita pisahkan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita mengawalinya menghitung dari yang satuan. 4 tambah 4 8, 7 tambah 5 12, 1 disimpan di angka 8. Maka akan berjumlah 9. 9 tambah 2 11, 1 kita simpan di depan angka 5 yang akan menjadi 6. 6 tambah 1 7. Maka hasilnya 7.128. Ada contoh soal lainnya. Kita selesaikan contoh soal nomor 1. 6 tambah 2 8, 3 tambah 2 5, 2 tambah 1 3, 4 tambah 2 6. Hasilnya 6.358. Kemudian soal nomor 2, 6 tambah 6 12, 1 kita simpan depan angka 3, maka akan berjumlah 4. 4 tambah 2 6. Kemudian 7 tambah 5 12, 1 kita simpan di depan angka 4,
maka akan berjumlah 5. 5 tambah 2, 7. Jadi hasilnya 7.262. Selanjutnya berlatih pengurangan tanpa teknik meminjam. Perhatikan soal berikut, kita pisahkan ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Kita mulai dari belakang yaitu satuan. 8 kurang 4, 4. 7 kurang 5, 2. 4 kurang 2, 2. Kemudian 5 kurang 1, 4. Maka hasilnya 4.224. Contoh soal selanjutnya. Kita coba selesaikan. Kita tetap memisahkan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Dan kita mulai dengan yang satuan dulu. 8 kurang 3 sama dengan 5. 8 kurang 4 sama dengan 4. 2 kurang 1 sama dengan 1. 2 kurang 1 sama dengan 1. Maka hasilnya 1145. Kemudian ada soal cerita. Pak Beni baru saja memanen buah jeruk sebanyak 3.783 buah di kebunnya. Kemudian jeruk itu ia jual kepada Bu Sevi sebanyak 1.521. Yang ditanya, berapa sisa jeruk milik Pak Beni? Sekarang kita coba selesaikan. Kita mulai dengan yang satuan terlebih dahulu. 3 kurang 1 sama dengan 2. 8 kurang 2 sama dengan 6. 7 kurang 5 sama dengan 2. 3 kurang 1 sama dengan 2. Maka hasilnya 2.262. Selanjutnya pengurangan dengan teknik meminjam. Kita pisahkan lagi ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita mulai dengan satuan. 9 kurang 6, 3. 4 kurang 2, 2. 2 kurang 9 tidak bisa. Untuk itu pinjam 1 di angka 4. Angka 2 menjadi 12. Kurang 9 sama dengan 3. Karena 4 sudah dipinjam 1, maka sisa 3. 3 kurang 1 sama dengan 2. Maka hasilnya 2.323. Kita selesaikan soal yang ada. Tetap kita pisahkan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita kerjakan dari yang satuan. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3 kurang 4 tidak bisa, maka pinjam 1 di angka 2. 3 menjadi 13. Dikurang 4, 9. Karena 2 tadi sudah dipinjam oleh 3, sisa 1 ya. 1 kurang 7 tidak bisa. Pinjam lagi dengan angka 4. Nah, maka angka 1 tadi berubah menjadi 11. 11 kurang 7 sama dengan 4. Karena 4 sudah dipinjam tadi, dipinjam 1, maka dia sisa 3. 3 kurang 2 sama dengan 1. Maka hasilnya 1493. Berikut soal cerita lagi. Bu Wina memberi kelereng sebanyak 3.756 butir. Sesampai di sekolah, kelereng tersebut diberikan pada Bu Gales sebanyak 1.841. Kita selesaikan. Yang dari belakang satuan. 6 dikurang 1, 5. 5 kurang 4, 1. 7 kurang 8 tidak bisa ya. Pinjam 1 dengan angka 3. Maka menjadi 17 dikurang 8 sama dengan 9. Karena 3 sudah dipinjam 1 tadi, maka dia sisa 2. 2 kurang 1 sama dengan 1. Maka hasilnya 1915.
Sekian materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Walau belajar dari rumah, jaga kondisi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.